di-subscribe, like, dan komen juga ya. Selamat siang, Bren. Assalamualaikum. Kita ada di daerah Jogonalan, Klaten ini. Arah ke arah Jogja ini. Kita tadi lihat ada 2 orang laki perempuan ya, pasangan ya. Apakah dia musafir atau yang lain? Kita hampiri coba ya, sana ya. Oh, sebelah sana ya, lewat kanan ya. Bisa lewat sana. Oh iya, J. Ya, nanti. Wah, sepatunya seragam loh. Iya, sama istri. Sama istri. Apa kok bisa seragam ini perusahaan apa musafir apa gimana jenengan? Ini mau perjalanan ke Bandung, Pak. Lah kok jalan kaki? Ya, ada apes gede di Solo. Waktu mau ke Wonogiri ada apes, terus terpaksa jalan ke sini, nanti mau ke Jogja tempatnya teman yang punya utang. Jadi sapa ngerti gelem nyaur. Oh gitu. Ya, mohon maaf ini. Kenalan dulu, kita ngobrol dulu. Anwar, penjenengan? Andi. Dari mana, Pak Andi? Asli Malang. Asli Malang. Asli Malang. Ini berdua sama istrinya ya tadi? Iya. Sama ini. Oh. Ada acara apa ya? Ini saya YouTuber. Saya biasanya kalau di jalan itu kita ketemu DGJ, musafir, orang telantar gitu. Oh. Yo kadang ketemu sama orang-orang seperti penjenengan, kebetulan yo ono sing kentekan sangu ning dalan. Nah, Mohon maaf, kita nggak bermaksud buruk kok. Nggak punya maksud buruk. Dan harusnya sudah nyampe Bandung. Tapi karena seperti itu, hampir di Klaten, temen yang punya utang yo angel, apik wong ngemis, Pak. Rata-rata iya. kita kayak orang tua walaupun itu punyanya sendiri rasanya kayak orang ngemis. Iya ya. Jadi Padahal ya wis wayahe balik ke ya, wis keliwat jauh. Itu kan jadi anu ya, ngerusak seduluran itu loh, ngerusak kekancan ya. Malah yang di Klaten itu unik, di omongnya apa-apa sama aja geger mas isu-isu. Aku kok aja geger saiki yo kena, sesuk yo kena, bacokan yo kena. Wong nyawa yo mek siji. Intine aku rene ora ngajak geger, intine aku pengen nagih utang. Sakjane aku lali karena aku kan kepepet. Aku harus mampir ini sampean enggak ada itikad. Lek sampean wis angkat tangan, insyaallah aku iso ngikhlasne kok. Cek sugih pangeran timbang kowe. Itu aja sampean. Iya. Wah, itu penjenengan bisa sopan itu, apa itu loh. Padahal itu juga teman lama gitu ya. Ya, teman satu kantor cuma 9 tahun ya cukup lama lah. Cukup lama. Tapi karena masalah duit kan dikeluarkan dari pekerjaan. Oh gitu. Kan saya enggak urusan, saya angkat tangan kalau urusan dengan kantor itu urusan masing-masing. Kalau urusan duit di kantor berarti pastinya tidak beres gitu. Oh, ji. Lah penjenengan sendiri juga masih bekerja di kantor itu? Masih. Oh masih lah. Baru 18 tahun. Oh baru 18 tahun. Sekarang usia sudah berapa Mas Andi? 54. 54. Ya seadik bisidik. Orang minta pensiun ya ora oleh jadi dibutuhne ya sudah. Oh ya season 55. Minimalnya 55. Kalau di tempatku ada yang sampai sepuh karena juga memang otaknya dipakai ya. Juga nggak kalah Pak dengan yang muda. Iya. Saya dulu juga dikuliahkan, alhamdulillah S2-nya dikuliah di kantor gratis. Mek kon sekolah tok. J. Oh. Kalau ke Malang mampir gubuk saya di Araya. Di mana? Araya, rumah Araya. Nggih. Malang. Buka di daerah mana? Masuk utara nggih? Presiden. Oh. Soalnya itu samaan.
Oh samaan. Nah kita aja lah. Ini adik ipar saya, Oh gitu. orang Surabaya. Istri saya juga orang Surabaya. Kakaknya dia itu Daerah pundi Surabaya nih? Ngagel Ngagel Jaya, Selatan. Ngagel. Ngagel Jaya Selatan. Kalau saya lamanya di Kenjeran. Oke. Kalijudan. Kalau Kalijudan dulu karena anaknya orang kaya kan nyuwun sewu. Karo sekolah, kuliahnya karo golek dhewe, kerja di pabrik sempat, jadi kulit bangunan sempat, nyopir bis wis tahu, truk wis tahu, jam sekolah apapun. Ngecat marka jalan sudah. Iya. Tapi alhamdulillah ketika sudah mulai bosan dek jalan, karena dek jalan itu kan prospeknya nggak bagus tuh Pak. Mulai tergantung jatuh, mulai zaman Megawati kan sudah mulai turun. Sudah sekarang kan sudah jauh. Jadi bidang apa pekerjaan yang penjenengan geluti yang sekarang kantor ini? Kontraktor. Oh kontraktor. Nggih. Oh. Saya operator bego bisa, loader bisa, kren bisa. Ya karena itu tadi lah anake wong sugih ben iso cukup ya carane ade berusaha. Otak dipakai, skill dipakai. Istri saya dulu lulusan UB. Oh, Hukum. Makanya juga banyak saudara juga di Malang. Karanglo ada. Iya. lo asli Bapak? Saya aslinya Jogja. Daerah pundi? Tahu Kugeran Mas, Jogja Beteng Kulon. Tahu. Jogja Beteng Kulon lah. Saya idul gereja Kugeran Mas. Oh, alah nggih ada anu. Depannya SGU itu. Saya di Jogja DPR yang kenal kayak Gandung, insya Allah kenal, Totok kenal. Yang zamannya Pak mantan Pak Wali, siapa itu? Heri. Pak Heri Widianto, insya Allah kenal. Iya, saya Dulu. juga kenal. Sempat di Jogja, Totok. Dulu kuliah di Jogja? S2-nya. S2-nya? Manajemennya. Ngambil di UGM? Iya. MM? Oh, tahun berapa itu ya? Saya 2006 Pak. 2006 ya? Unik di sana. Di Jogja itu sebenarnya saya suka. Sempat nyantol gubuk di Jogja. Punya rumah sempat, Ya. punya rumah. Di APH, Ambar Rumah Palace Hotel. Oh. Di perumahan tapi genteni Pak. Dulu dari Pak Toto saya jadi tim sukses, 1 kali jadi, 2 kali jadi di Jogja. Terus jadi DPW-nya PAN kan Pak Toto dibuang ke Malang, kita juga tetap jadi tim suksesnya lagi, jadi dan jadi lagi. Cuma yang kedua saya mundur setengah jalan. Oh, berarti wis ora melu partai meneh. Kalau saya dulu istilahnya kita sama teman-teman tuh bukan orang partai tapi kita digunakan untuk tim sukses. Ya caranya dadek nih. Oh iya. Dalam tanda kutip kalau tim sukses itu ada dua. Pak. Mengusung seseorang kok ya. Tim sukses karo tim sukses itu ada satu ucapan beda jedang ya. Kalau tim Aduh. sukses sampai yang dadi radati ngarepmu dadi oke deh karena sementing aku itu duit itu yang bahasa itu banyak. Kalau tim sukses ya caranya sampai kudu dadi nanti kalau saya sampai jadi sampai bayar saya berapa. Istilah kita gambling aja sekalian. Kalau sekarang itu begini. Ini ucapan teman-teman yang mau nyalek 24 besok ya. Ini di tingkat kabupaten ya. Gitu. Aku gelem bayar sak-M, tapi yang penting dadi. Gitu. Iya, Seperti yang kita lakukan, Pak. iya, dia mau. Kalau kita lakukan gini caranya. Kita lihat daerah ya. Kalau RI kita istilah kabupaten. Di tim kan jenengan UMR itu berapa? Kalkulasi sekian. Terus menjadi gaji sekian. Tunjangan sampean sekian, temennya sekian, gitu. Pasti mengeluarkan duit untuk ekstra dulu. Nah, kalau di Malang, di Surabaya, jenengan kalau bapak yang Surabaya, kayak di kota-kota besar kan ada yang di Malang nantangnya begini dulu. Aku ora butuh kok duit 1 juta wong sitok. Cak omah wong 8 juta. Ini aku mau soro. Aku ajarane piye carane golek duit ben aku sak keluargaku iso mangan, aku milih sampean. Itu lebih berat. Oh berat. Tapi kan Berat. Nah, tapi kalau kita bisa karena itu panjang nanti. kalau kita bisa menyiasati ternyata uang kembali, Pak.
Toto habis Malang berapa? Terus kita terjun ke tempat kayak di Jogja, kayak di daerah Mangiran, daerah Gersang, gitu. Mangiran Ngidul Mulan, Serandaan, Gersang. Tanaman apa yang komoditi di situ bisa? Terus di daerah mana lagi komoditinya apa? Kita terjun di situ. Kalau nggak pinter-pinter nggak hati, ternyata malah turah. Ini saya ngobrol gini siapa tahu menarik. Saya nama channel YouTube saya Mata Hati Net tuh. Mata Hati Net. Jadi biasa yang saya anu kan ya orang gila itu, DGC, orang terlantar, musafir. Saya senang itu ngobrol sama musafir. Kan yang dari Jawa Timur kan banyak sekali musafir. Tapi unik-unik Pak. Kalau Iya. saya bilang ketemu musafir tuh aneh-aneh. Iya, iya. Saya pernah beberapa saat yang lalu saya di Jogja. Saya nongkrong. Pak, bisa pinjam casnya Pak? Sampai bawa HP dari tadi kan HP-an masa orang bawa cas. Nggak punya Pak. Oh ya, saya asli Banyuwangi. Bilangnya Banyuwangi. Tiba-tiba nyelonong. Tanya, saya wudhu, sholat, tanya istri. Oh, aku Ponorogo Pak, daerah kono. Aku kono. Tak pinjami cas dulu, terus tak kasih sekali. Terus sampai pek gawenan. Zaman aslimu mundi? Banyuwangi, Banyuwangi mundi. Serono Mas. Aku Tegal Bimo. Dam Telu. Mundi ya. Berarti sampean duduk wong kono. Aku krungu kayak sampean muni Ponorogo barang. Mendi kowe? Karena tanda kutipnya nyuwun sewu. Enggak semua musafir itu baik, enggak semua musafir juga jelek. Oh iya. Tapi kebanyakan tanda kutipnya nggak pas Pak. Makanya kadang orang yang benar-benar pepet rata-rata nyuwun sewu di masjid kadang diusir. Ini pengalaman saya. Saya beberapa kali sholat di Masjid Firdaus ini. Di mana ke timur ada sholat Firdaus, kiri jalan. Pas subuh, oh terus ketutup. Nah istri saya suruh aku tak balik nunut numpang subuh diusir Pak. Ngamuk. Tunjuk metuwa Mas, jak geger tak gegeri. Lalu subuh ra oleh gak apa-apane cangkemmu diatur. Ceplos. Beda dengan di Jogja. Nyuwun sewu, Jogja itu karakternya heterogen banget. Ya. Tapi kepedulian orang gini Pak, nggak terima siji. Jujur ini, kalau jangan bilang masjid yang terkenal, itu Masjid Karya. Gumbal. Saya pernah nyuwun sewu, setengah 3 pagi saya kena bius di Prambanan. Bius? Pakai asap rokok, letak pinggir jalan Pak, rangsel 2, nyegat bis, begini enak-enak. Orang liwat-liwat ya, loroh, bus. Pinggir jalan berdua, sepatu saya dilepas. Nggak didani bejo Pak. Oh. Akhirnya karena ada gini saya mencoba ke Jogokaryan. Jalan kaki sampai Jogokaryan, mbok menowo ditulungi, mbok menowo. Iya. Tunjukkan surat kehilangannya, bisa disuruh nunggu. Nanti malam Ustadz bininya kesini jam 11 nggak datang. Ganti piket jam 12, tanya lagi identitas tak nenek. Besok pagi nanti tunggu habis subuhan oke. Nyatanya setengah 7 katanya Ustadz Billy masih ngetarnya ibunya pulang sampai setengah 9. Ganti satpam lagi, ceplos akhirnya aku ngamuk juga. Aku ini gak ngemis Mas, mbok menawa ditulungi, gak ditulungi juga gak apa-apa. Tapi ucapan sampean beberapa pasal sampean tak kena nih. Terpaksa itu tahun 2000 awal corona. Itu kenangan. Akhirnya ya sudah, nggak ngerti oleh tonggo Malang enek nang sekitar kono. Tenan Mas Gundul nyapor ini. Nah, ini Pak ngomongnya ini surat saya. Tadi malam saya ngirim orang nggonku. Mana saya tahu. Iya. Ya wes, iya. Pikirmu, aku pengen mulai. Aku nyelip di TCN. Kasih 500. Saya pinjam. Kasih. Terus di sowan ini. Sih sampai selesai. Ya pengalaman orang dilalah beda-beda ya. Iya. Ada yang musafir itu melebu Jogja itu ya pengalaman dilalai ya. Dilalai dia itu kalau melebu Jogja itu tidak ada orang yang mengasihani dia. Jadi nek mlebu Jogja itu kaya jalur neraka gitu. Dia bilang gitu. Iya, ada.
Tapi kalau orang seperti itu saya kira begini Pak, dimanapun kita membawa diri iso, saya yakin nggak seperti itu juga kali. Karena Yun Sewu, anyar-anyarane sumber kencono, jangan Sugeng Rahayu loh. Saya sudah ngurusi bis Pak. Saya tinggal di waktu itu mas saya di Nogorojo, Gowo. Terus terminal dari situ pindah toh di Ngiwangan, saya berada di utaranya terminal. Pas karena terminal cuma 7 tahun ya, sambil kerja karena wira-wiri, terus saya sempat pindah ke Badran. Badran Ina tahu sendiri kayak apa. Di sana Badra itu ya. Nah itu saya dari situ yo enjoy aja dengan lingkungan dimanapun. Terus dari situ saya pindah ke APH itu, nyari rumah di situ. Itu kalau di Jogja bilang tergantung masing-masing orang. Kalau memang masuk masjid terus gayanya kayak wong kayak anu ya, tetap orang akan mencurigai. Kalau yang paling unik saya di masjid di Mina, Jalan Kariurang. Karena germis mau isaan terus agak telat, saya lari Pak. Germis kan ke Pelayu karena kehabisan bis TB, teman bis bawa Pelayu. Ngapain Pak di sini? Numpang salat Mas. Oh nggih, monggo silakan. Saya salat karena masih germis ya. Diam sama istri. Bapak rumahnya mana? Malang. Lain nanti mau ke Malang. Naik apa Pak? Sini jalan mau ke jalan Solo jalan kaki aja. Gak ada bis, mau ngapain? Paling cuma berapa kilo. Kalian olahraga karena saya harus mampir. Di situ wah wis terang Pak nih. Saya pamit. Mas, terima kasih, saya mau melanjut perjalanan. Sebentar Pak, teman saya ada penting. Kak ini wallahu alam, wongnya ikhlas ora ikhlas, tapi di situ demi Allah Pak. Tiba-tiba saya dikasih gulungan kecil. Template di tangan. Pak, untuk beli makan. Loh, saya nggak ngemis Mas di sini. Saya punya uang. Saya ada. Ini rezeki dari Allah Pak, tolong diterima. Ke selatan 100 meter kan ada counter. Tak buka 1 juta Pak dikasih. Jek lenger-lenger aku. Ngomongnya, oh iya 1 juta, bener ini. Karena kalau di Jogja saya bilang, di Jogja saya sudah tahu di daerah mana insya Allah. Karena saya juga orang jalan dulu, jadi ini maksudnya pekerjaan di jalan, di lapangan terus, jadi kan daerah di masjid sing nggih salat wonge rodok piye saya insya Allah kan. Iya. Jadi kalau sudah pengalaman di lapangan itu, begitu ngadepi orang itu, misalkan penjenengan ngadepi saya kadang itu wis iso nyondro ini kira-kira piye, apakah ini bermaksud guru atau tidak atau apa, itu harus langsung paham. Jadi nggak asal saja Pak, nggak asal. Iya. Makanya kadang musafir datang begini di Solo, saya bantu orang, wah aku Mas ini terus dia mencoba ke Jogokarian. Aku kecopetan harus balik rono raiso enggak. Jogokarian juga tidak salah Pak, 100% saya bilang tidak salah. Enggak enak surat kehilangan. Sampeyan arep oleh nanti. Aku Purwodadi Mas daerah tiket piro sakmene. Dibelikan tiket Pak. Langsung belikan tiket sama ditambah uang 150. Salah enggak? Enggak. 100% bener. Wis ditukokne tiket iki tinggi mangan. Iya. Lah, 2 minggu kemudian ketemu lagi saya di Jogja kebetulan. Pincuk jarane metu. Apa masjid kono ora ana apa-apa. Lah aku malah duwe 150 karo tukokne tiket, aku ora butuh tiket lho. Sampean berarti sampean nih aku ngerti sapa sampean. Aku roh duitmu ning ndi. Kowe seneng judi online to? Kowe ning Solo berarti bermasalah. Ning masjid ke ngomong, wong-wong ngomong lek sampean nyolong HP ning kono. Bener apa enggak kowe? Kowe ning Solo mati kowe ya. Soalnya krungu kok sapa? Tak belne ya wong-wong. Udah Pak, udah saja. Nah, berarti kan bener udah takut duluan. Iya. Kalau sama dimanapun, kalau selama saya bener, nggak peduli daerah manapun, insya Allah ya beranilah apa kita nggak bisa. Semoga YouTube-nya selalu sukses. Amin. Tapi ini juga belum tentu saya cuma kira-kira cocok nggak, menarik nggak, soalnya kan saya temanya kebanyakan musafir, ODGJ, orang terlantar di jalan. Nah ini masuk kategori mana? Belum tentu. Masuk kategori obrolan santai. Kalau saya dibilang terlantar, ya enggak terlantar. Kadang orang itu menilai macam-macam. Di Jogja saya ketika
Makanya saya bilang Jogja dengan beraneka aliran wong Islam akeh banget ning kono bisa pecah. Iya. Gitu kan? Banyak banget aliran tapi ning kono ya ayem-ayem. Maksudnya Iya. enggak gampang kena gejolak. Iya. Dilalai kalau kebanyakan kalau yang namanya musafir itu kan Nyun Sewu ya, yang dari timur kebanyakan orang itu juga. Ketika kalau orang Muhammadiyah kan nggak ada. Jadi yang tadi saya ceritakan dia bahwa kalau masuk Jogja itu jalur mulai Wates sampai Sulu katanya, jalur neraka itu jarang sekali orang dia dikasih sama orang itu sampai kelaparan pernah dia udah makan, udah tadi habis makan nyari di tempat sampah, di tong sampah, di Candi Prambanan, di pariwisatanya dia nyari gitu. Saking laparnya kan dia kan terpaksa begitu ya, karena kan nggak boleh minta toh, aturannya kan memang nggak boleh minta dia. Ya itu dia habis sholat dia kudu di masjid NU gitu loh. Nah dia habis membatasi diri gitu loh. Kalau memang seperti itu Pak, nyuwun sewu. Saya bukannya apa-apa ya, ini menilai. Saya juga nyuwun sewu, saya dididik dari NU. Tapi saya tidak munafik Pak. Saya banyak salut dengan kegiatan Muhammadiyahnya. Iya. Karena apa? Nyuwun sewu loh ini. Ini nggak ngelok nih. Iya, ya. Kita nggak iya. Cuma kalau saya melihat Muhammadiyah cara memanajemen aja. Itu begini Pak sama NU. Iya. Ini Muhammadiyah bener. Saya lihat masjid mana yang bukan dari istilahnya IAMP, masjid IAMP yang dipegang Muhammadiyah, caranya begini-begini, terus ada pemberdayaan dari lingkungan sekitar, terus cara mengatur bener-bener hebat caranya. Iya. Biar bisa mandiri. Tapi kalau nyuwun saya kadang nang NU ya ngono kae lah kebanyakan. Makanya kadang adzan ketika saya di Jogja ya adzan pamane pujian ya pujian, mosok bar adzan la ilaha illallah langsung pujian. Enek wong arep salat sunah ra iso. Sakjane juga salah. Saya pernah kasih masukan juga di situ dekatnya batalion. Pak, kaya kancane ben salat dhisik 5 menit ta lho. Kan jedanya 10 menit. Mosok bar la ilaha illallah langsung ini. Kadang ya gitu. Sama NU ya. Ora sang ngomongin NU pora, tapi juga kita enggak mah itu sama memuji pada Allah boleh. Jadi ini kadang ya ngono lah. Berarti begini. Makanya kadang saya sholat malah larinya malah ke Muhammadiyah kalau di Jogja. Enggak masalah sih. Kalau saya Muhammadinu. Ya, itu tergantung. Guyonnya gitu ya. Kadang itu kan gini, Pak. Duh, kan orang enggak sholat kunut. Nah, ketika wis sujud ya Allah mati nabi lah wis jenenge ra ngetutne imam salat dhewe aku ya lho anu Mas ngene lho kan lek wong salat ibadah kuwi kudu ngetutne imame lek jenengan umpamane wong jenengan wong Muhammadiyah terus sampean salat imame NU ketika gawe donga kunut ya sampean meneng wae ndak perlu sampean sujud dhisik ya an itu kan sering terjadi Pak. Iya Kadang iya saya diam aja. Nah, mendingan diam aja, nggak usah komentarin. Ya kita butuhnya kan tadi jamaahnya toh Pak. Nunggu imamnya itu ya. Selesai karena Allah Akbar ya meloknya sujud lagi. Makanya kadang banyak seperti itu. Iya. Tapi memang benar aturannya musafir kalau seperti jalur neraka betul. Katanya memang nggak boleh meminta dikasih oke. Tapi ketika di jalan tanda kutipnya ning daerah diwenehi grudel. Iya, makanya itu. Makanya di Solo yang di Jogja tak kasih. Lah saya punya cas 3. Waktu itu HP saya 3, tak kasih 1 casnya Mas. Saya sampean gak enak cas tak kasih. Ki sampean go muga-muga Gusti Allah sing berkahi jenengan nggih dalan sing bener. Seminggu lagi saya dolan ke situ. Kebetulan saya masuk di Jogja. Saya dari Kulon Progo. Turun dari bandara terus saya harus ke Jogja. Saya mampir ke masjid itu. Oh ya wong kuwi ya. Nah, waktu itu tidur pakai alas karung di masjid. Nah, ya wes. Itu sholat aku ngalahin lho. Kamu nanya Mas, enggak turu kene? Enggak. Aku enggak nganggur ya Mas, aku wong kerja. Jadi ini sorry, aku enggak koyo sampean. Besoknya tak telusuri Pak. Besok pagi saya warungnya kan depannya langganan. Mbak, aku nunut nang kene rada suwi ya. Wes santai lah koyo apa. Nah. Oh, gitu ya carane. Oh,
Berarti ketika ada orang masuk ke masjid, jebret langsung dipapak, bapak dari mana, mau kemana, ada air putih nggak, saya minta A, B, C, ujung-ujungnya pancingannya air putih, ada yang berikan makanan, sampai di situ 1 bulan lebih. Terakhirnya pihak masjid kan juga berisi, jadinya sempat mau minta sarung, waduh sorry mas, sarung enggak bu, walaupun sarung telu, sitok tanggi sholat, sing loro sitok nggih bojoku, sitok tanggi turu, itu alasan saya. Sarung lemak kok nggih, lemak turu tok percuma aku sarung tanggi sholat ya. Iya. Kalau ke Malang mampir Pak ke Gubuk. Nanti ke terminal Arjosari aja takon Gundul, Mas Gundul gitu aja. Saya dikenal Gundul. Keluarganya masih di sana itu? Masih. Putranya berapa? Putra 1, sama ini 1, sama yang dulu 1. Oh iya. Yang dulu udah tak mantu. Tapi aslinya orang Malang juga Mas Andi? Gitu. Aslinya Malang ya di situ itu? Iya. Istri orang mana? Ponorogo. Ponorogo. Jadi ini tadi itu saya kan bawa kendaraan roda 4. Memang kalau gini ini kayak musafir gitu. Tapi pakaiannya apik bener. Nah dulu kayak seragam nih. Parkirnya di depan. Kebetulan pas parkir di depan loh ada ODGJ Mas. Pakaian hitam. Oh, hitam itu tadi? Saya ketemu tadi di masjid sana Pak. Oh, Saya iya? tadi kan nongkrong di tempat temen, itu dimintai tolong bisa ngobrol sama ibu-ibu, karena anak ini rada berulah, terus nyuwun sewu karena wong sakit wong bingung sini wong tua. Saya cuma menyarankan dengan cara-cara yang siji paling gampang, loro sing masuk akal, sing ora sah berbau dengan musyrik dan sirik. Kulo niku pun golek wong rono-rono, Bu. Nyuwun sewu. Anak niku uyuwe jenengan. Ora usah njaluk nang demit. Lah jenengan naudzubillahi minasyaitonir rajim. Lah demite kok rangkul. Kok usah njaluk nang pangeran menjera salat to. Nggih kula nu tahajud. Lah nggih niku mawon suwun ing pangeran, kirimi selawat sing akeh, Fatihah sing insyaallah mungkin enek sugone alon-alon. Tandanya. Kalau malah tadi malah nangis. Itu tadi orangnya hitam-hitam, tinggi toh. Tinggi. Tandanya jenggotnya Didi. Mak di situ toh. Lah, begitu saya turun tak parani. Adik saya baru mau turun dari mobil. Tahu dia tak ngerti tak gini ini dia langsung lungo. Mending saya tadi gini. Mas, ya rasa patah Mas. Lah kurang rokok, jalur rokok. Saya gitu. Bener ini. Masjid Sarok apa ya? Banyak masjid Sarok di situ. Ya tadi nongkrong di situ. Lah ya dia langsung pergi toh melaku terkait sana. Nah, saya terus jalan ke sini. Tadi musafir tadi kemana ya tadi makanya saya terus ke sini. Ini nanti sebabnya nanti saya juga ada mampir tempat teman, terus habis gitu sekitar jam 8 malam saya berangkat ke Bandung. Tadi sudah jalan kaki dari mana? Saya dekat kok Pak. Saya 2 kilo. Di rumah temen yang itu tadi? Iya, 2 kiloan Pak. 2 kiloan ya? Kalau saya bilang bukan Klaten kota ya? bukan. Oh. Ya berarti masih Jogonalan sini. Nah, juga nggih masuk ke sini. Oh, tadi saya kan ada penting karena juga janjian sama teman dari masjid situ, ketemu pagi terus ngobrol sama ibu tadi, nggak numpang salat duha. Oh, nanti itu anaknya ibu itu toh ya? iya. Orang Jogonalan juga ada? Oh, orang setempat berarti kayak gini. Itu orang sana tadi. Sopo tamu jenenge. Terus yang unik lagi tadi sebenarnya ada. Kalau dibilang stres tidak stres, cuma tadi kan saya sama ibu-ibu di masjid itu kan duduk, ada gorengan, kita beli gorengan, terus ada bakmi di begitu dulu langsung tak kasih, habis dikasih habisnya agak neplek ya camat aja langsung ya wis bene lah. Terus setelah itu nawar ada atau Bu nggih niku jenenge Pak Kliwon. Itu ada dibilang stres nggak stres, kalau jenengan ke sana Al Firdaus nggih, nanti jalan agak sana lagi sekitar 2 kilo nggak 1 kilo itu ada sini jalan Saroh Al Hisam nopo Iswan. Jadi kalau itu kerjanya
sebenarnya gini Mas, kalau orang setempat, kalau tidak diminta keluarganya, kita nggak akan. Iya. Nanti kita bisa kena pasal, bisa kena somasi karena mempermalukan dia terus Iya, di banyak video sekali dia. seperti itu. Kalau orang jauh memang nggak apa-apa sih, karena kita nggak tahu keluarganya siapa. Biasanya memang orang OTGJ itu juga dicari keluarganya. Dia hilang sudah berapa tahun gitulah. Nah tugas kita itu ya membersihkan dia, ini syukur bisa kita korek keterangan jati dirinya supaya bisa kita pertemukan kembali dengan keluarganya. Tapi kalau orang setempat ya nggak perlu, berarti udah dia dengan keluarganya toh berarti. Di Jogja itu sebenarnya ada kasus yang unik Pak. Dulu ketika masih rada enom, yo waluk ning bapak ini sembarang ora turuti ngamuk-ngamuk. Terus pokoknya ben parting gendeng. Itu ada kejadian masih sampai sekarang. Gitu sampai orang tuanya meninggal, sakjane ki ndak gendeng. Tapi wis kadung dinilai orang edan, yo panggang edan. Dan yang warung kadang lek ketemu, iki ya panggang gendeng. Yo ramas jane, nek sampean aku muni gendeng kok keplaki neh. Kena amplengi memang. Gara-gara anu bapake minta motor dituruti 1 bulan habis gini. Akhirnya ya seperti itu tak. Aku lupa kalau daerahnya. Tapi ketemu ning dalan nih ya kayak dibilang Biasa nih ya kita kan kalau kita bersikap baik, ramah baik itu dia juga baik kok. Baik, bisa nanggapi gitu. Kecuali sing bener-bener yang parah ya. Parah nggak iso wes. Susah, nggak nyaut, nggak nyambung Nah, yang gitu, itu tadi parah. dipancing rokok kena sebenarnya Pak. Tapi saya itu kalau nggak dimintai rokok nggak saya belikan, saya nggak merokok tadi. Saya juga nggak merokok. Tadi nggak ya sedia gitu. gitu loh. Oh enak-enak ngadeg terus. Ganti nangkring ya, Mbak. Rokok Mbak. Boten dada rokok Pak. Nah, yo ngalih glitih ngalih. Nah, ndak kok. Saya tadi sempat lihat habis orang itu ke sana kok jenengan terus muncul Iya. tadi. Nah, begitu saya turun lagi harus tak cedaki melayu ya Mas. Iya aku ngono. Curiga dia. ya mungkin dia anu ya apa pernah ya. Mungkin apa dulu juga pernah mau saya gitu juga lari gitu. Apa nih sesuatu yang menarik yang bisa diceritakan apa ya Mas Andi gitu. Sing ya apa lah. Karena ono sing banyak ada yang musafir cerita juga. Hati-hati loh Pak, itu banyak sekarang musafir itu musafiran gitu loh. Ada yang dia itu boncengan naik sepeda motor. Begitu dekat masjid dia turun dari boncengannya itu turun terus jalan ke masjid gitu, seperti musafir itu terus ke masjid. Nanti ya minta iyalah modus gitu lah. Habis itu dia naik motor lagi sama temennya terus ke dekat masjid lagi gitu. Jadi ngampiri tiap masjid itu biasanya. Kalau itu saya menilainya begini Pak. Biasanya mereka ini termasuk gusmal. Kalau orang yang anak-anak yang pernah keluar dari penjara itu kalau cerita, oh ya. pokoknya maling kota amal yang jero lek wis mlebu nyolong kota amal yang masjid ngendiae terkecekel mlebu penjara. Celane tambahi gusmal. Gus maling kota amal. Biasanya seperti itu. Jadi ini memang sebenarnya kalau saya bilang seperti itu sebenarnya hanya modus untuk membaca mungkin. Membaca situasi kira-kira aman enggak. Iya. Karena logika nalarnya kalau tiba-tiba plek diadai kalau orang jalan kaki kalau malingnya dia lek melayu gitu. Jelas seperti itu. Iya. Oh. Ya, itu Mas Andi, matur nuwun obrolane. Iya, saya juga terima kasih. Mungkin nggak siapa ada. tahu suatu saat kita ketemu lagi kalau masih ada. Kalau memang suka traveling nanti kapan-kapan kita ketemu ya di Wonosobo, seru. kebetulan Oke, ada. saya ada air minum sama roti, mau kira-kira? Ada. Saya tidak menolak tapi ada. Oh, sudah ada. Oh, ada. Ini botol hat. Oh ya udah. Ada 2. Apa-apa. Iya. Ini terus mau lanjut ke mana, Bapak? Masih ke barat. Ini barusan keluar dari rumah. Biasanya saya berangkat setelah bar luhur gitu. Bar luhur jalan gitu.
Karena kalau di luar kota itu kita bisa melihat ini musafir atau bukan, atau terlantar atau bukan. Tapi kalau di dalam kota kan Nggak karena bisa. banyak orang, kita nggak bisa tahu gitu loh. Kayak saya aja jalan juga kadang kalau sambil nunggu bis nggak dapat juga jalannya saya kena karo lirak-lirik beri nggak naik bis baru nyegat. Iya. Kadang 5 kilo baru dapat, Pak. Pernah juga gitu. Nah, iya. Yang unik tiba-tiba ada orang berhenti ngasih makan, Pak ada rezeki diterima ya. Prinsip saya hanya begini, saya kan tidak minta. Ketika mereka ngasih berarti dengan tujuan baik. Saya doakan secara baik, semoga Allah berkahi Iya. menolak. Bang mereka ikhlas kok niatnya. Kenapa kita harus menolak rezeki Mereka padahal kita pengen juga cari bersedekah, makan? ya. Heeh. Kadang saya gitu. Kadang teman-teman, oh untuk mangan tadi lah, dibayi wong-wong kae. Mana ngerti apa nyapo toh. Kita kalau di kantor mungkin jangan ngerti tapi lagi naik jalan biarlah orang menilai saya gelandangan yo terserah menilai saya apa terserah. Yang penting satu saya nggak mengganggu orang selesai. Iya. Gitu aja. Iya. Nggih, matur Mas Oke. Andi. Matur nuwun obrolane. Allah. Ya. Demikian Ren, tadi secara tidak sengaja kita ketemu sama Mas Andi bersama istrinya dari Malang. Ya, ternyata beliau dikatakan musafir, ya bisa juga. Wong nyatanya mereka jalan nggak jauh. Ini tujuannya mau ke Bandung. Mudah-mudahan selamat. Tujuannya juga tercapai. Demikian Ren, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.